Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan puasa ibadah di bulan Ramadan kali ini, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita lakukan, yaitu menghadiri majelis ilmu, di mana di dalamnya dipelajari apa-apa yang diharamkan Allah, apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu kita masih membahas kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillah ala tahqiq yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdullah bin Husain ibn Tahir Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan yang sebelumnya kita membaca sebagian dari dosa-dosa yang berhubungan dengan seluruh anggota badan, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari dosa-dosa yang masih berhubungan dengan anggota badan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini wa adkhalahu fasiha jannati amin. Berkata penulis, yaitu Syekh Abdullah Ba'alwi rahimahullah ta'ala, wasti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wattikhadhuha. Beliau mengatakan, dan memakai wadah-wadah yang terbuat dari emas dan juga perak, dan juga menyimpan wadah-wadah tersebut. Termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah memakai wadah-wadah yang terbuat dari perak, baik itu wadah untuk makan atau wadah yang lainnya, semisal disebutkan oleh para ulama seperti al-mirwat, yaitu wadah untuk celak. Ya. Jadi masuk juga di sini misalkan wadah untuk kosmetik atau yang semisalnya. Kalau dia terbuat dari emas ataupun perak, maka ini dilarang untuk dipergunakan. Dan juga bukan hanya dilarang untuk dipergunakan, juga dilarang untuk disimpan. Dilarang untuk disimpan. Makanya dalam kaidah disebutkan ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuh. Sesuatu yang dilarang untuk dipakai, maka dilarang juga untuk disimpan. Kemudian beliau mengatakan wa tarkul fardhi, dan meninggalkan kewajiban seperti salat atau yang semisalnya, au fi'luhu, atau mengerjakan kewajiban tersebut ma'a tarki ruknin lahu, akan tetapi meninggalkan rukun dari kewajiban itu. Misalkan seorang melakukan suatu ibadah tapi dia tidak melakukan rukunnya, seperti orang sholat misalkan tidak membaca Al-Fatihah, atau orang sholat misalkan tidak melakukan tumakninah, yang mana tumakninah termasuk dalam rukun, maka ini juga termasuk dosa. Au syaratin, atau meninggalkan syaratnya, meninggalkan syarat dari ibadah yang wajib tersebut, misalkan sholat tanpa berwudu, atau sholat dengan aurat yang terbuka padahal dia mampu untuk menutupinya. Au ma'a fi'li mubtilin lahu, atau mengerjakan satu ibadah yang wajib akan tetapi juga melakukan pembatal dari ibadah tersebut. Ya. Seperti orang sholat kemudian tapi dia bergerak-gerak
bermain-main, ya, maka ini juga membatalkan salat dan dia berdosa dengan melakukan hal tersebut. Wa tarkul jum'ati ma'a wujubiha, dan meninggalkan salat Jumat ma'a wujubiha alaihi, ketika dia wajib untuk menghadiri salat Jumat. Karena tidak semua orang wajib hadir untuk salat Jumat, ada kriterianya. Di antaranya adalah dia laki-laki, kemudian dia merdeka, dia mukim atau mustautin, dan lain sebagainya, sehat secara jasmaninya, ya, mukallaf, berakal, dan juga sudah balik. Maka orang yang wajib hadir Jumat kemudian dia tidak menghadiri salat Jumat, maka dia berdosa. Wa in shalla dhuhra, meskipun dia mengganti salat Jumat tersebut dengan salat zuhur. Jadi dia enggak mau hadir salat Jumat, tapi dia salat zuhur sendiri, maka ini berdosa. Karena dia sudah meninggalkan suatu kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Wa tarku nahwi ahli qaryatin al-jama'ata fil maktubat. Termasuk dosa juga yang dilakukan oleh badan adalah sekelompok masyarakat meninggalkan sholat jamaah untuk sholat yang wajib, di mana di dalam satu kampung, satu komplek atau satu wilayah tersebut tidak disyiarkan sholat berjamaah, tidak disyiarkan sholat berjamaah, maka seluruh kampung tersebut berdosa. Misalkan dari satu kampung ada masjid tapi tidak ada sholat jamaah di situ, ya, maka ini menjadi dosa bagi seluruh warga yang ada di situ. Kenapa? Ya, karena sholat berjamaah, menyiarkan sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Paling tidak harus ada dalam satu wilayah, satu kampung itu syiar sholat berjamaah. Baik. Nah, kalau misalkan satu kampung itu meninggalkan semuanya, maka bisa mendapat dosa orang dalam kampung tersebut. Wa ta'khirul fardhi an waqtihi bi ghairi 'udhrin. Berikutnya adalah mengakhirkan ibadah yang wajib dari waktu yang sudah ditentukan tanpa adanya uzur. Ini juga termasuk dosa ketika meninggalkan atau mengakhirkan suatu ibadah yang sudah ditentukan waktunya sampai habis waktunya tanpa ada uzur sama sekali. Misalkan melakukan sholat zuhur di waktu asar, melakukan sholat asar di waktu maghrib misalkan, atau dia misalkan di bulan Ramadan tidak puasa, tapi puasanya nanti di bulan Syawal, dia qadha. Kalau tanpa uzur untuk melakukan hal tersebut, maka ini merupakan dosa. Kenapa? Karena ibadah-ibadah itu sudah ditentukan waktunya. Ketika sudah ditentukan waktunya, maka ibadah itu terbatas pada waktu tertentu, maka tidak boleh dilaksanakan di luar waktu yang sudah terbatas tadi. Baik. Berikutnya waram yusaidi bil muthqilil mudhaffif. Termasuk dosa adalah memburu suatu hewan buruan dengan alat yang tidak tajam. Memburu hewan buruan dengan alat yang tidak tajam, misalkan dengan ketapel, ya, yang pelurunya itu pakai kelereng atau pakai batu yang tidak ada sisi lancipnya, tidak ada sisi tajamnya, ya. Atau yang semisalnya, atau mungkin pakai tembak tapi pelurunya itu tidak ada sisi lancipnya, tidak ada sisi tajamnya. Ini juga berdosa. Ya, ini juga berdosa. Ya. Selain berdosa juga, maka hewan yang diburu dengan hal tersebut tadi juga tidak halal, karena hewan tadi mati dengan benturan. Ya, dengan benturan, karena benda tadi tumpul, dan hewan yang mati dengan benturan termasuk bangkai. Kemudian berikutnya wattikhadul hayawani gharadan. Termasuk dosa juga adalah menjadikan hewan sebagai sasaran.
Misalkan latihan panah, latihan menembak, atau latihan yang semisalnya, kemudian mempergunakan makhluk hidup dari hewan sebagai sasarannya, ya, sebagai sasarannya, dengan tujuan bukan untuk memburu, tapi untuk apa? Untuk permainan semata. Tapi kalau misalkan ada sisi untuk memburunya, nanti kalau misalkan setelah ditembak misalkan kemudian dia makan, maka tidak masalah. Tapi kalau dia memang mempersiapkan hewan tersebut kemudian ditaruh, ya, diikat misalkan hewannya, kemudian ditembak dari jarak yang jauh atau dengan jarak yang ditentukan, maka ini tidak boleh karena di situ ada apa? Unsur menyakiti hewan tersebut. Berikutnya wa adamu mulazamatil mu'taddah lil maskan bi ghairi 'udhrin. Termasuk dosa adalah wanita yang dalam masa iddah tidak berada di tempat tinggalnya tanpa adanya udzur. Tidak berada di tempat tinggalnya dengan tanpa adanya udzur. Karena termasuk aturan dalam masa iddah bagi wanita adalah dia berada di rumah yang mana dia ditalak. Ini termasuk aturan dalam masa iddah. Sebagaimana dalam ayat disebutkan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Janganlah kalian keluarkan wanita-wanita yang telah ditalak tadi itu dari rumah-rumah mereka dan jangan mereka keluar. Maka ketika keluar dengan tanpa adanya udzur, ini termasuk pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada udzur maka diperbolehkan. Kecuali kalau ada udzur diperbolehkan. Misalkan membeli suatu barang yang dia harus membelinya karena kebutuhan pokok. Ya, karena kebutuhan pokok maka diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar untuk ke tetangga atau ngerumpi dan semisalnya, ketika dia dalam masa iddah maka ini tidak diperkenankan. Wa adamul ihdadi ala zauji. Termasuk dosa juga adalah tidak melakukan ihdad. Ihdad itu adalah ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka si wanita diharuskan untuk menjalani masa iddah dan berkabung. Menjalani masa iddah dan berkabung. Ya. Berapa lamanya? Arba'ata asyhurin wa 'ashrah. 4 bulan 10 hari. Dalam masa itu maka wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan ihdad, berkabung di tengah-tengah masa iddahnya itu. Di antara yang dilarang ketika melakukan ihdad adalah tidak memakai pakaian-pakaian yang mencolok atau yang ada sisi hiasannya, tidak memakai perhiasan, tidak memakai kosmetik, ya, tidak memakai wewangian yang memang tujuannya untuk wewangian, ya, bukan untuk kebersihan. Kalau untuk kebersihan maka tidak masalah, misalkan pakai sabun mandi boleh. Tapi kalau tujuannya untuk wewangian maka tidak boleh. Ini adalah ihdad. Maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan hal tersebut. Kalau tidak melakukannya maka termasuk dalam pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa tanjisul masjidi wa takdziruhu walau bi tahirin. Termasuk hal yang melanggar syariat adalah membuat najis masjid secara sengaja. Iya. Membuat najis masjid secara sengaja atau mengkotori masjid meskipun dengan sesuatu yang suci. Seperti apa? Seperti ludah misalkan. Ludah suci tapi kotor. Ya. Atau memberi najis pada masjid, ya. Misalkan melempar kotoran di masjid. Malah lebih dilarang lagi. Ya, dengan sesuatu yang suci saja tidak diperkenankan ketika sesuatu yang suci tadi menjijikkan, apalagi ini sesuatu yang najis. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya
Masjid adalah tempat yang mulia, di situ dilaksanakan ibadah. Dan Rasulullah SAW pernah ada salah seorang sahabat yang membuang ludahnya di masjid, maka Nabi SAW mengatakan, ya, al-busaqu fil masjid khati'ah. Ya, membuang ludah di masjid itu adalah suatu kesalahan. Ya, wa kafaratuha dafnuha. Dan kafarahnya, hukumannya adalah dia harus menimbunnya. Kalau misalkan bisa ditimbun di zaman itu karena lantainya dari tanah. Awal hari ini ya dihilangkan dengan tisu atau yang semisalnya. Baik, berikutnya wa tahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila an yamut. Termasuk kesalahan, termasuk pelanggaran terhadap syariat adalah bermudah-mudahan dalam masalah haji ketika dia sudah mampu untuk berhaji hingga dia meninggal. Ya, ketika kita punya biaya yang cukup di zaman itu untuk melaksanakan haji dan berkemungkinan untuk berangkat, maka wajib untuk berangkat. Kalau dia tidak berangkat, maka berdosa. Karena haji termasuk rukun Islam, termasuk kewajiban. Ya, termasuk kewajiban. Ya. Kalau misalkan dia sampai tidak berangkat hingga dia meninggal, kemudian harta yang dia tinggalkan tadi masih ada, maka wajib bagi ahli mayit, ya, untuk mengeluarkan harta tersebut. Ya, untuk mengeluarkan harta tersebut, ya. Ya, dan bisa mencari badalnya, ya, mencari badalnya, menghajikan atas nama mayit tersebut. Wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi. Termasuk kesalahan juga pelanggaran terhadap syariat adalah hutang bagi orang yang tidak mengharapkan untuk mau melunasinya. Min jihatin zahiratin, dan yang mana hal tersebut jelas. Misalkan orangnya sudah masyhur, ya, orang tersebut sudah masyhur, dia kalau hutang dia sulit untuk bayar, atau kalau disuruh bayar bulet, gitu ya. Maka orang semacam ini dia melakukan dosa ketika dia berhutang dengan niat seperti itu. Walam ya'lam da'inuhu bidzalik, ya. Sedangkan orang yang memberikan hutang tidak tahu. Kalau kulihal ketika kita menghutang, kita sedang bermuamalah dengan manusia, dan yang sudah masyhur kita ketahui bahwasanya permasalahan dengan manusia itu akan lebih rumit dibandingkan permasalahan langsung dengan Allah. Dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia itu akan lebih rumit dibanding dengan dosa yang langsung diperbuat kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita beristighfar, kita bertaubat, insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi kalau pada manusia, di samping kita beristighfar dan bertaubat, kita harus menyelesaikan hal tersebut dengan manusia. Nah, kalau manusia misalkan tidak ridha atau kita sulit menemukannya, ya, maka akan menjadi permasalahan. Karena kita tidak tahu apakah orang tersebut ridha ataukah tidak. Bisa jadi di akhirat kita akan ditagih kembali. Oleh karenanya ketika kita menghutang, maka jangan sampai ada niatan untuk tidak mau membayarnya. Baik. Wa adamu indharil mu'sir. Termasuk kesalahan adalah tidak mau memberikan tempo bagi orang yang berhutang, sedangkan orang tersebut memang tidak mampu untuk membayarnya. Ya. Karena hutang ini adalah bentuk muamalah sosial, bukan mencari keuntungan. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bagi orang yang dia memiliki kesulitan untuk membayar hutangnya, benar-benar sulit, bukan hanya alasan, ya. Maka fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya diberikan tambahan tempo waktu hingga dia memiliki kemudahan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau misalkan kalian ikhlasnya, ya, hutang itu, maka itu lebih afdal, lebih utama. Karena hutang piutang ini adalah akad sosial, bukan akad untung rugi. Ya.
Wa badlul mali fi maksiatin, dan termasuk kesalahan, termasuk dosa adalah mengeluarkan harta untuk hal maksiat. Mengeluarkan harta untuk hal maksiat. Ya. Seperti membeli alat-alat musik yang mana itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Atau membeli khamr, ya. Atau membeli hal-hal yang lain yang mana itu adalah jalan menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istihanatu bil mushafi, dan merendahkan, menghinakan mushaf. Wa bi kulli ilmin syar'i, dan dengan segala hal yang berhubungan dengan ilmu syar'i, seperti kitab hadis atau kitab fikih atau kitab akidah atau yang semisalnya. Maka tidak boleh seseorang merendahkan, menghinakan barang-barang semacam ini, ya, seperti menginjaknya, ya, atau misalkan membakar dengan tujuan untuk merendahkan, bukan membakar untuk menghilangkan, ya. Karena boleh kalau misalkan membakar untuk menghilangkan karena mungkin mushafnya itu sudah tidak layak, misalkan sudah dimakan rayap atau dimakan hewan, atau banyak yang sudah hilang, sobek-sobek macam-macam. Maka cara menghilangkannya adalah, memusnahkannya adalah dengan dibakar. Sebagaimana sahabat Utsman dulu membakar mushaf-mushaf yang ada, kemudian mengganti semua mushaf dengan mushaful imam. Ya. Akan tapi kalau membakar dengan tujuan untuk merendahkan, menghinakan, maka ini juga terlarang. Ini adalah dosa. Wa tamkinu sabi ghairil mumayyizi minhu, dan memberikan kepada anak kecil yang belum tamyiz, memberikan apa? Memberikan mushaf. Jadi sengaja dikasihkan kepada anak kecil yang belum tamyiz, ya, masih umur 2 tahun, masih umur 1 tahun, diberikan mushaf Al-Quran. Maka ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena nanti anak itu, karena tidak tahu namanya anak kecil, bisa jadi ditaruh bawah kemudian dia injak. Nah, di situ ada suratul ihanah, ada wujud perendahan terhadap Al-Quran. Meskipun anaknya tidak berdosa, tapi yang berdosa adalah orang yang memberikan kepada anak kecil tersebut. Sudah tahu anak kecil diberikan Al-Quran. Wa taghyiru manaril ard, termasuk dosa juga adalah merubah batas-batas tanah. Ini juga dosa, ya. Wa tasarrufu fi syari'i bima la yajuz, melakukan hal-hal di jalan yang tidak diperbolehkan, ya. Melakukan hal di jalan yang tidak diperbolehkan, ya. Misalkan mengganggu pengguna jalan, ya, mengganggu pengguna jalan atau yang semisalnya, ya. Wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'dzuni lahu fihi, termasuk kesalahan juga dalam atau penyelisihan terhadap syariat adalah memakai barang pinjaman untuk hal yang tidak diizinkan, ya, untuk hal yang tidak diizinkan. Auzada 'alal muddatil ma'dzuni lahu fiha, atau meminjam lebih dari batas yang sudah disepakati, batas waktu yang sudah disepakati. Misalkan pinjamnya sudah disepakati 1 bulan, ternyata molor mengembalikannya. Ini juga tidak boleh. Au wa a'arahu li ghairihi, atau meminjamkan kepada orang lain. Jadi minjam barang, kemudian tanpa izin si pemilik barang dia pinjamkan lagi ke orang lain. Maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh, ya. Karena si peminjam itu adalah haknya hanya istifaul manfaah, bukan milkul manfaah. Dia tidak memiliki manfaat barang tersebut, dia hanya memanfaatkannya saja. Maka tidak boleh dipinjamkan lagi pada orang. Kalau mau pinjamkan lagi pada orang harus izin kepada pemilik barang. Ya, nanti ketika si pemilik barang minta ke si A, misalkan mana barangnya, akhirnya si A bilang, oh sudah saya pinjamkan B. Ketika ke B, oh sudah saya pinjamkan C. Bulat seperti itu, akhirnya enggak kembali barangnya. Wa tahjirul mubahi kal mar'a, dan menghalangi orang untuk hal-hal yang diperbolehkan, seperti rumput misalkan. Wal ihtitab, atau mencari kayu, minal mawad, dari tempat atau tanah bebas. Maka ini tidak boleh.
Ada tanah bebas bukan milik siapapun, semua orang berhak untuk mengambil kayu di situ, kemudian dia menghalang-halangi orang lain, maka ini tidak boleh. Wal milhi min ma'danihi wa naqdaini wa ghairihima. Dan juga misalkan garam, ya. Melarang orang untuk mengambil garam di tempat yang bebas tadi. Ya. Ya, ini mungkin kalau untuk garam laut mungkin akan sulit terbayangkan, tapi kalau yang garam gunung, ya, garam yang diambil dari gunung mungkin bisa. Ya, jadi misalkan di gunung itu ya milik bebas, milik banyak orang. Kemudian dia mau ngambil garamnya, kemudian ternyata apa? Dihalangi, maka tidak boleh. Atau mengambil, ya misalkan ada permata, ada emas, ada perak menambang di situ. Kalau itu tanah bebas ya boleh saja. Ya. Kecuali kalau tanah milik orang, maka tidak boleh. Wal ma'i li syurbi minal mustakhlafi, dan atau menghalangi orang untuk mengambil air dari tempat yang dari tempat yang bebas, ya, dari tempat yang bebas, dari tempat yang ditinggalkan. Misalkan di situ ada sumber air misalkan, kemudian orang mau minum dari situ, maka tidak boleh menghalangi orang lain. Wasti'maluhu al-luqatata qabla ta'rifi bi syurutihi. Termasuk juga kesalahan dalam syariat, menyelisih syariat adalah memakai barang temuan sebelum mengumumkan dengan syarat-syaratnya. Ya. Memakai barang temuan sebelum apa? Sebelum dia umumkan dengan syarat-syaratnya. Ya. Karena nanti ada perincian yang cukup panjang, ya, di dalam kitab fikih, ya. Tapi intinya kalau misalkan barang itu adalah suatu hal yang cukup mahal, ya, barang yang cukup mahal, ya, kemudian bisa tersimpan dengan waktu yang cukup lama, misalkan HP, misalkan harga 5 juta, harga 10 juta misalkan, maka wajib bagi dia untuk mengumumkan dulu dengan jarak waktu 1 tahun. Kemudian kalau sudah diumumkan belum ada yang mendatangi, maka baru boleh dia untuk memanfaatkan barang tersebut. Ya. Wal julusu ma'a musyahadatil munkari, dan duduk dengan menyaksikan adanya kemungkaran idza lam yu'dzar, jika tidak ada udzur. Jadi ketika dia duduk ada kemungkaran terjadi, dia tidak mau mengingkari, bahkan tidak ada udzur sama sekali di situ, maka ini juga termasuk dosa. Karena ini termasuk berdiam di atas kemungkaran. Kecuali kalau misalkan ada udzur, dia tidak bisa mengingkari dengan lisannya, dengan tangannya, tapi bisa mengingkari dengan hatinya, maka masih diperkenankan untuk hal tersebut. Wa tataffulu fil walaimi, dan tatafful dalam walimah, ya. Apa tatafful itu? Wa huwa dukhulu bi ghairi idznin. Tatafful itu maknanya adalah masuk tanpa ada izin. Ada orang buat acara, membuat acara makan-makan, tiba-tiba ada orang tidak diundang kemudian tiba-tiba masuk gitu, ya, maka ini namanya tatafful. Au adkhaluhu hayaan, atau si pemilik acara tersebut mengajak orang tersebut karena malu, maksudnya sungkan, sudah terlanjur masuk gitu kan, ya, sungkan kalau misalkan mau diusir misalnya karena nggak kenal sama sekali, ya, ini juga masuk ranah tatafful. Intinya adalah dia masuk ke acara seorang tanpa diundang, tanpa apa, kemudian dia ikut makan-makan di situ, menikmati hidangan, padahal dia tidak diundang dan tidak ada undangan secara umum. Beda kalau misalkan ada undangan secara umum, ya, seluruh warga kampung boleh hadir, maka boleh. Tapi kalau undangannya khusus, pakai undangan khusus, kemudian dia tiba-tiba masuk, maka tidak diperbolehkan. Wa an yukramal mar'u ittiqa'a syarrihi. Termasuk penyelesaian syariat adalah memberikan penghormatan, ya, atau penghormatan diberikan pada seorang karena khawatir ada keburukan yang bisa ditimpakan oleh orang tersebut pada dirinya, ya. Jadi secara zahir dia memuliakan orang tersebut, ya, menyanjungnya macam-macam, tapi secara batin sebenarnya dia terpaksa. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut memberikan ancaman atau misalnya, maka ini termasuk dosa. Wa adamu taswiyati bainaz zaujat,
dan tidak adil dalam pembagian di antara para istri. Kalau misalkan istrinya lebih dari satu, maka harus adil dalam pembagian jatah bermalam. Jatah bermalam. Ya. Maka ini harus adil. Kalau tidak adil maka zalim telah dilakukan oleh suaminya. Wa khurujul mar'ati muta'attiratan au muzayyinatan. Dan keluarnya seorang wanita dengan memakai wewangian dengan tujuan ya untuk sebagai supaya dicium oleh orang, atau dengan berhias, walau masturatan, meskipun dia berusaha atau meskipun dia tertutupi, wa bi'idzni zaujiha, dan sudah diizinkan oleh suaminya. Karena meskipun itu adalah suatu hal yang sudah diizinkan oleh suaminya, tapi itu tetap kemaksiatan. Maka kemaksiatan tidak meminta izin kepada suami, kemaksiatan minta izin kepada Allah, sedangkan Allah sudah melarang tersebut. Ya. Meskipun suami mengizinkan, Allah tidak mengizinkan, tidak boleh. Karena wanita tidak boleh keluar dengan memakai wangian, ya, atau memakai berhias, ya, atau tabarruj. In kanat tamurru 'ala rijalil ajanib, jika dia melewati laki-laki yang bukan mahramnya, ya, ajnabiyah, ya, ajnabi. Baik. Wasihru, termasuk dosa adalah melakukan praktek sihir. Melakukan praktek sihir, perdukunan. Ya. Maka sihir dan perdukunan ini adalah satu hal yang dosa, ya. Dan bisa jadi orang yang melakukannya masuk ke dalam kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir, tapi setan yang kafir. Kenapa kafir? Karena yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka yang mengajari manusia melakukan sihir. Ya meskipun sihir putih, ya, enggak ada sihir putih, semuanya hitam. Wal khuruju an ta'atil imam, dan keluar dari ketaatan terhadap pemimpinnya meskipun pemimpinnya zalim. Maka tidak boleh seorang muslim keluar dari ketaatan terhadap pemimpinnya meskipun pemimpinnya itu adalah zalim, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Tapi kalau memerintahkan pada hal-hal yang itu menjadi maslahat, maka tetap ditaati. Ya. Wa tawalli ala yatimin au masjidin au liqada'in au nahwi dzalika ma'a ilmihi bil ajzi 'anil qiyami bitilkal wadhifah. Berikutnya adalah dia mengambil tanggung jawab atas anak yatim atau atas satu masjid atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mana dia tahu dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Hukum asalnya adalah sangat-sangat dianjurkan untuk masalah semacam ini. Misalkan untuk mentarbiyah anak yatim, ya. Kemudian atau untuk memakmurkan masjid, untuk menyelesaikan satu hal, suatu permasalahan. Makanya dianjurkan bagi seorang muslim membantu. Tapi kalau dia sendiri yakin saya tidak mampu, maka tidak boleh dia mengambil tugas tersebut. Kenapa? Ya karena nanti khawatirnya akan ada hak-hak yang dia sia-siakan karena dia tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya. Tapi kalau mampu, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat terpuji sekali. Wa iwa'udz zalim, dan melindungi, ya, orang yang melakukan kezaliman, diberikan tempat tinggal, ya, dilindungi. Wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu, dan melarang orang yang mau mengambil hak yang diambil oleh orang zalim tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang berusaha untuk menuntut orang yang berbuat zalim, dia malah melindungi, maka ini termasuk kezaliman juga, ya. Karena apa? Karena ini termasuk menolong dalam kezaliman. Wala ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa tarwi'ul muslimin, dan memberikan ketakutan kepada kaum muslimin. Wa qat'ut thariq, dan melakukan
qat'ut thariq, pembegalan itu ya, begal. Ya, ini juga termasuk dosa. Ya, memberikan ketakutan pada kaum muslimin, ya, membegal di jalan itu kan juga dosa. Wa yuhaddu bihasabi jinayatihi, dan adapun tukang begal ini maka ada hukumannya sesuai dengan aturan, imma bi ta'zirin, bisa hanya ditakzir saja, entah itu di penjara atau dikenakan denda misalkan. Ya, itu kalau misalkan orang tadi hanya menakut-nakuti, tidak mengambil harta, tidak menghilangkan nyawa. Au biqat iyadin wa rijlin min khilafin, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Ya, tangan kanan, kaki kiri yang dipotong. Nah, itu kalau misalkan dia menakut-nakuti dan mengambil harta tapi tidak membunuh. Au yuqtalu, atau dia dihukum bunuh kalau misalkan dia membunuh korbannya tapi tidak mengambil hartanya. Ya, dia membunuh terus langsung kabur misalkan, maka kalau ketangkep dia dikisos. Au biqatlin wa salbin, atau dihukum bunuh dan disalib, dipajang. Jadi mayitnya dipajang selama 3 hari. Itu kalau misalkan dia membunuh dan mengambil harta korbannya. Wa minha adamul wafa'i bin nadri, termasuk dosa adalah tidak menepati nadarnya. Ketika bernadar dengan sesuatu dia tidak menepatinya, maka ini juga termasuk dosa. Wal wisalu fi saum, dan wisal, puasa wisal. Puasa wisal itu puasa terus, ya. Jadi dia tidak berbuka, ya. Jadi sahur ketemu sahur, ya. Sahur ketemu sahur, jadi waktunya berbuka dia tidak makan sampai sahur lagi, ya. Maka ini masuk dalam ranah wisal, ini dilarang, diharamkan. Wa akhdhu majlisi ghairihi au zahmatuhul mu'dhiyatu au akhdhu naubatihi. Termasuk pelanggaran syariat adalah mengambil tempat duduk orang lain, atau mendesak orang lain di tempat duduknya, atau dia tidak patuh terhadap antrian. Nah, ini biasanya kalau misalkan ngantri kemudian dia tiba-tiba nyelat. Nah, nyelat bahasa Indonesianya ya, penyelatan itu ya. Nyelat ini juga termasuk kesalahan, bisa masuk ranah dosa. Kenapa? Karena memberikan perasaan tidak menyenangkan terhadap sama muslim. Baik, ini adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan badan. Dan yang terakhir adalah, dan ini adalah akhir dari kitab Sulamut Taufik, beliau menutup dengan pembahasan taubat. Ketika beliau membahas tentang masalah fikih di awal kitab, sebelum itu membahas masalah akidah, keyakinan, kemudian pembahasan fikih, kemudian di akhir-akhir beliau membahas tentang dosa-dosa, kemudian beliau tutup kitab ini dengan dan pembahasan taubat, di mana beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, tajibut taubatu minadz-dzunubi fauran, wajib untuk bertaubat dari segala macam dosa ketika itu juga, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf orang yang terkenai beban syariat. Bagaimana taubat itu? Taubat itu wahya, yaitu an-nadamu. Yang pertama dengan rasa bersalah, ya. Harus ada rasa penyesalan, itu syarat taubatnya. Wal iqla'u, kemudian dia melepaskan diri dari dosa tersebut. Jadi bukan taubat tapi masih melakukan maksiat itu, bukan. Tapi sudah dia tinggalkan maksiat itu, kemudian dia bertaubat. Wal azmu ala an la ya'uda ilaiha. Kemudian yang ketiga, dia memiliki azam, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak kembali mengulangi dosanya. Adapun kalau misalkan di masa depan dia mengulangi lagi, ya maka dia bertobat lagi. Wal istighfaru, kemudian yang keempat adalah dia mengucap istighfar. Wa in kana dzanbu tarka fardhin qadahu. Kalau misalkan dosa itu berupa meninggalkan satu ibadah yang wajib, maka dia wajib untuk mengqadanya. Au tabi'atin li adamiyyin qadahu aw istardahu, atau dosanya berhubungan dengan hak sesama manusia, maka dia harus selesaikan dengan manusia tadi, entah dengan membayarnya atau meminta ridhonya kalau dia tidak mampu membayar. Ya. Pokoknya sampai orang itu ridho. Kalau tidak ridho ya nanti diselesaikan di akhirat. Baik, maka beliau di akhir mengatakan intaha ma qaddarallahu jam'ahu, selesai apa yang Allah takdirkan untuk
penulisan kitab ini. Wa arju minhu subhanahu an ya'umma naf'ahu, dan saya memohon dari Allah supaya memberikan manfaat yang luas dengan kitab ini. Wa yukthira fil qulubi waq'ahu, dan supaya diterima oleh hati-hati manusia. Wa atlubu mimman ittala alaihi min ul ma'rifah, dan saya meminta kepada orang yang melihat kitab tersebut, ya, wa ata fihi ala khata'in aw zalalin, ya, yang menunjukkan barangkali ada kesalahan atau ketergelinciran, an yunabbiha ala dzalika biraddi sharih, hendaknya mengingatkan penulis kitab ini dengan yang jelas, liyahdharan nasa min ittiba'i ala ghairi shawab, supaya manusia tidak mengikuti saya, yaitu ini ucapannya penulis ya, Sayyid Abdullah Ba'alwi tadi, supaya manusia tidak mengikuti saya dalam kesalahan. Fal haqqu ahaqqu an yuttaba, maka kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Wal insanu mahallul khata'i wan nisyan, dan manusia adalah tempatnya dosa dan tempatnya kesalahan dan kelupaan. Kemudian beliau berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhir dari kitab Salamut Taufik. Semoga amal kita ini bisa menjadi wasilah, menjadi pemberat timbangan amal kita, dan semoga ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan, dan semoga penulis kitab ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surganya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Allah taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.